Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 105, di mana Allah mengatakan yang artinya, berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui namun mereka berpaling darinya. Saya mau bercerita, teman-teman, tentang perjalanan umroh saya kemarin di bulan Ramadan. Tepatnya pada malam ke-27 Ramadan, saya bernapak tilas ke Gua Hiro. Proses yang saya tempuh dari hotel menuju Gua Hiro itu menggunakan taksi kurang lebih 15 menit sampai di bawah kaki tangga Jabal Nur. Lalu saya mulai melakukan pendakian ke atas bukit yang tingginya kurang lebih 700 meter dari permukaan laut. Dan dari sini pengalaman saya melihat langsung pemandangan yang begitu luas. Hingga akhirnya saya tiba di atas puncak Jabal Nur yang di situ terletak gua yang disebut oleh Nabi kita adalah Al-Hiro. Ternyata Nabi kita memilih Gua Hiro itu kenapa? Karena satu, lokasinya yang jauh dari masyarakat Mekah, terus juga desain-desain bebatuannya yang membentuk gua itu kalau kita tarik langsung garis lurus langsung menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Itu hanya Gua Hiro. Hanya saja teman-teman kalau sekarang naik mendaki ke atas sana sudah tidak bisa lagi melihat langsung Ka'bah karena sudah tertutupi oleh gedung-gedung yang tinggi seperti Zamzam Tower. Maka disitulah Nabi saat itu mengamati keadaan masyarakatnya yang sedang tidak baik-baik saja. Ada yang mabuk, ada yang berzina, ada yang menyembah berhala di Ka'bah, ada yang berselisih, dan macam-macam sebagainya. Kemudian saya berpikir, ternyata Rasulullah SAW membawa agama Islam yang kita nikmati hingga saat ini, itu tidak mudah, teman-teman. Beliau harus membayarnya dengan bolak-balik naik turun gunung ini untuk mencari haknya. Saya baru sekali aja yang berpengalaman napak tilas ke Gua Hiro itu udah kelelahan, teman-teman. Bayangkan bagaimana zaman Nabi dulu yang treknya nggak sebagus sekarang. Masih banyak bebatuan curam, masih banyak hewan-hewan yang mungkin membahayakan, badai yang mungkin bisa membahayakan, bahkan bisa membahayakan nyawa Nabi sendiri. Tetapi jalan inilah yang beliau ambil, jalan inilah yang beliau pilih. Bentuk kesungguhan seorang Nabi untuk mengetahui yang hak, hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla mengutus malaikatnya Jibril alaihissalam untuk menyampaikan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Dan sebagai sebab resminya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dari Muhammad Abdullah menjadi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman, ulama menyimpulkan dari kisah ini 3 poin. Yang pertama, kita harus mempelajari tanda-tanda kebesarannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menerima wahyu itu dalam kondisi fisik yang prima, kondisi intelektual yang bagus, mental yang sangat siap. Dan yang terakhir, hendaknya kita menambah cinta kita terhadap Rasulullah SAW yang sudah mengorbankan jiwa, harta, dan raganya hingga tegaknya kalimat tauhid di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah limpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.